Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Sabari, NPM 2205166165. Di sini kami, teman-teman saya mana? Sebentar, saya akan panggilkan. Teman-teman. Halo, saya Rita. Hai, saya dia. Hai, saya Dimas. Ya, di sini kami dari kelompok operasi riset, mata kuliah operasi riset akan menjelaskan materi tentang metode penugasan. Mau bagaimana akan menjelaskannya? Sesaat lagi kami akan saksikan. Jadi gimana? Gas. Perkenalkan, nama saya Diviana Fadila dengan NPM 145. Di sini saya akan membacakan soal yang akan kami kerjakan, di mana Tuan Andri berencana merekrut karyawan baru untuk mengisi kekosongan pekerjaan yang ada. Saat ini perusahaan memiliki 5 karyawan dengan 6 pekerjaan yang ada. Dan ini dia tabel dari 5 karyawan dan 6 pekerjaan. Dengan itu, kami akan menentukan pekerjaan nomor berapa yang masih membutuhkan karyawan baru. Selanjutnya, penjelasan dari ini akan dijawab oleh teman saya. Halo guys, perkenalkan, nama saya Lurati Amanda, NPM 143. Di sini saya akan menyelesaikan langkah pertama dari soal yang dibacakan oleh teman saya tersebut. Yang pertama, di sini kita lihat pekerjaan dan karyawan tidak seimbang. Maka di langkah awal kita menambahkan atau misalkan dengan adat F yang memiliki pekerjaan masing-masing nilainya 0. Selanjutnya, dari tabel yang ada, kita memilih nilai yang paling terkecil dari setiap baris. Di sini nilai yang paling terkecil 20, selanjutnya ada 17, selanjutnya ada 16, selanjutnya ada 20, selanjutnya ada 19, dan ini masing-masing kan 0, jadi kita boleh bebas memilih yang mana. Selanjutnya disambung oleh teman saya. Baik, nama saya Adi Sabari, NPM 165. Selanjutnya ada langkah kedua. Cara menyelesaikannya kita lihat dari langkah pertama. Di langkah pertama sudah dipilih angka paling kecil di setiap barisan. Selanjutnya kita akan kurangkan dengan bilangan yang setiap barisan. Seperti ini yang dipilih dari angka terkecil yaitu 20 dikurang 20 yaitu 0, 57 dikurang 20 yaitu 37, dan seterusnya. Baru pekerja kedua yang dipilih itu 17 dikurang 17 sama dengan 0, 41 dikurang 17 yaitu 24, dan seterusnya. Berikut karyawan ketiga yang dipilih yang kecilnya yaitu 16 dikurang 16 sama dengan 0, 56 dikurang 16 sama dengan 40, dan seterusnya. Berikut seterusnya ke bawah sampai terakhir di karyawan ke-6. Angka terkecilnya 0, bebas dipilih. Setelah selesai langkah kedua, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Niti Abdillah dengan NPM 157. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu dari langkah kedua. Setelah terjadi pengurangan dari langkah 2, maka kita harus menentukan apakah tabel ini optimal atau tidak. Tabel ini optimal jika jumlah pekerjaan sesuai sama dengan garis, itu 6 dan garis 6, maka tabel ini optimal. Cara menentukan garisnya kita lihat dari baris pertama. Jika di baris pertama terdapat 1 0, maka 0 ini kita bisa tandai dan membuat garis. Dan di baris kedua terdapat 2 0, maka kita bisa mengeskip atau melewatinya. Di baris ketiga terdapat 1 0, maka kita bisa menandai dan menggarisnya. Di baris keempat terdapat 1 0, maka kita bisa
menandai dan menggarisnya. Di baris kelima terdapat 1 nol dan maka kita menggaris. Di baris ke-6 terdapat 2 nol, maka kita skip. Setelah baris, maka kita akan masuk ke kolom. Di kolom pertama sudah digaris, di kolom kedua sudah digaris, di kolom ketiga terdapat 1 nol, maka kita bisa menandainya dan menggaris. Di kolom keempat sudah digaris, di kolom kelima sudah tidak terdapat nol, maka kita akan bisa menghitung ada berapa garis, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka di kolom ini 5 garis tidak sama dengan 6 pekerjaan, maka di tabel ini tidak optimal. Setelah tidak optimal, maka kita harus mengurangkan tabel ini supaya mendapat 6 garis, yaitu mencari angka terkecil dari bilangan yang tidak digaris, yaitu 1. Maka kita lanjut ke tabel selanjutnya dengan angka 3. Kita akan mengurangkan kalimat yang tidak kena garis dengan 1. Tetapi yang terkena garis tidak akan dikurangi. Tetapi jika suatu bilangan terkena 2 garis, maka kita akan menambah bilangan tersebut dengan angka terkecil. Seperti di sini 0, 2, 4, 40, 7, 39 tidak tetap sama, tetapi 0 di sini akan mendapat tambahan 1 karena memiliki 2 garis. Sama dengan 1 di sini dan juga di sini dan di sini. Dan di baris ketiga, karena tidak baris ketiga dan baris kelima tidak terkena garis, maka kita akan menambah bilangan tersebut dengan 1. Seperti 11, 26, 8, 0, 45, baru 5, 42, 18, 22, dan 6. Setelah terjadi pengurangan, maka kita harus mencari garis lagi seperti tabel sebelumnya. Di sini di baris pertama terdapat 1 nol, maka kita bisa menandai dan menggarisnya. Di baris kedua terdapat 2, kita bisa skip. Di baris ketiga dapat 1 nol. Di baris keempat ada 2, bisa skip. Di baris kelima ada 1 nol. Di baris ke-6 ada 2, maka kita skip. Balik ke kolom 1 sudah, kolom 2 sudah, di kolom ketiga ada 2, di skip. Kolom keempat ada sudah digaris, di kolom kelima ada 1 nol, di kolom ke-6 ada 2, maka kita skip. Balik lagi ke baris ke-1 tidak ada, baris kedua ada 1 nol, bisa digaris. Di baris ke-3 tidak ada, di baris ke-4 ada 1 nol. Nah, baru kita lihat yang tidak digaris tidak ada di 0, maka kita bisa hitung berapa garis yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di tabel ini sudah terjadinya optimal karena jumlah garis dan jumlah pekerjaan sama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Arya Ramadan, NPM 147. Di sini saya akan melanjutkan hasil kerja teman saya yang di langkah ketiga, yaitu setelah tabel optimal maka kita menyesuaikan pekerjaan dengan karyawannya dengan cara melihat angka 0 di setiap karyawan. Seperti di baris pertama karyawan A terdapat di pekerjaan 1, yang B terdapat di pekerjaan 4 dan 6, yang C berada di 4, dan yang D berada di 3 dan 6, yang E berada di 2, dan yang F berada di 3 dan 5. Setelah ini kita akan menyesuaikan lagi supaya karyawan mendapatkan pekerjaannya masing-masing tanpa ada yang sama. Yaitu di sini A sudah pasti 1, dan yang B 6 karena 4 sudah diambil sama C, maka kita coret. Dan yang di sini 3 karena yang 6 sudah diambil sama B, maka kita coret. Di sini 2, dan yang di sini 5 karena 3 sudah diambil sama D, maka kita coret. Jadi pekerjaan yang membutuhkan karyawan baru ada pekerjaan 5. Sekian penjelasan dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
behind the scene. Udah mulai loh. Tadi Abila. Jangan ketawa. Aku lupa kenalan tadi. Aku lupa kenalan. Ulang, woi. Dengan biar Adi Baru untuk 6. 3 Dimas. Dua lagi. Satu. Mak. Videonya mana ya? terus Terus deh.